Halo, selamat datang kembali di Winseling untuk bacaan kamu. Kali ini judulnya adalah Kamu Akan Menemukan Ini Sebentar Lagi. Dan kita lihat ininya itu apa ya untuk kamu. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winseling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Di sini kita ada 3 pilihan kartu. Aku tetap bilangnya pile 1, pile 2, pile 3. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Boleh pilih lebih dari satu ya. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata tidak resonate sama situasi kamu, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain ya, karena kadang ada kalanya kita salah menarik intuisi ya. Dan ya, nanti di balik kartunya aku akan buka di bacaan file kamu. Kamu bisa langsung klik aja ya di kolom deskripsi, timestamps-nya sudah tersedia di situ untuk kamu langsung loncat ke bacaan kamu. Oke, itu saja untuk intronya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate untuk sebanyak-banyaknya kamu, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di readingnya. See you. Halo, pile nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu ini. Kita lihat ya, kartu yang kamu pilih ini apa. Oke, kamu ada Three of Cups, kartu nomor 1. Ini akan menjadi general reading yang judulnya Kamu Akan Menemukan Hal Ini Sebentar Lagi. Ya, jadi ini hitungan dalam waktu dekat ya. Di dalam perjalanan kamu akan ketemu apa sih? Gitu ya. Oke, pile nomor 1, kita langsung mulai aja ya. Three of Cups, buat aku selalu ngasih energi support, dukungan ya. Pak nomor 1, restu beberapa dari kamu ya gitu. Tapi di satu sisi beberapa dari kamu yang kamu akan temukan juga ya dalam waktu sebentar lagi ini adalah mungkin orang-orang tepat dalam hidup kamu ya. Entah teman sahabat baru tiba-tiba ngeklik gitu ya, sefrekuensi, enak buat ngobrol gitu. Ada apapun bentukan koneksi mungkin antara kamu dengan suatu komunitas tertentu yang ternyata bisa saling support di situ, ada juga ya. Poin nomor 1, ya aku merasa ada seperti kedekatan atau keintiman yang sangat positif ya, seperti itu, yang jatuhnya saling mendukung dan saling support. Jadi bagi kalian poin nomor 1 yang mungkin lagi ngerasa seperti mungkin agak merasa sendiri gitu ya, mungkin menghadapi perjalanan kamu, aku rasa sebentar lagi dukungan kanan kiri ini kebuka untuk kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah merasakan ini mulai ada gitu ya, kayak kamu ngerasa cara Tuhan semesta bantu kamu itu bisa lewat orang-orang di sekitar kamu. Jangan menutup diri, poin nomor 1 itu pesannya tadi ya. Tapi kalau gimana ya, kalau mau menarik diri boleh, tapi jangan menutup diri. Beda ya, menarik diri itu kita menarik diri dari situasi-situasi atau hal-hal yang mungkin negatif ya, atau drama-drama yang ada di luar sana, atau tempat, lingkungan, atau orang yang negatif, tapi kita nggak menutup diri ya. Ibaratnya apa, kalau nggak menutup diri kan artinya ya kita tetap terbuka untuk kalau ada orang baik ya masuk ke hidup kita ya. Ini konteksnya kalau love life ada juga nih poin nomor 1, karena connection atau support atau dukungan itu bisa datang dari pasangan sendiri. Beberapa dari kamu yang sudah punya pasangan, mungkin ada kesembuhan lebih di dalam hubungan itu. Mungkin kelihatan saling kompak gitu ya satu sama lain. Beberapa dari kamu yang sedang memanifestasikan pasangan ya, aku ngerasa ada kemungkinan juga ketemu dengan sosok yang bisa kompak ya, seperti itu. Sosok yang bisa saling support, saling dukung. Jadi ini bisa konteksnya komunitas, lingkungan pertemanan, kolaborasi pekerjaan bisa juga ya, atau kolaborasi cinta, itu yang aku lihat. Oke, poin nomor 1. Oke, kita lihat dari kartu-kartu lainnya nih. Poin nomor 1 ya, let's see. Udah sebentar. Oke, poin nomor 1. Kita lihat petunjuk tambahannya untuk kamu bagaimana. Oke, kita ada Two of Wands. Yes, aku nggak baca kartu kebalik ya. Kita ada High Priestess. Satu lagi kartu untuk pile nomor 1. Oke ya. Oke, ternyata ini
ada 2 tadi keluarnya berbarengan bertumpuk seperti ini ya. Lalu di sini ada ya Nine of Coins. Oke, nanti aku jelasin ya. Oke, jadi gini, pile nomor 1. Aku ngerasa dalam perjalanan kamu kali ini, kamu seperti kelihatan lebih fokus. Ya, lebih fokus sama tujuan kamu. Kamu tuh, aku ngelihat ada semacam kayak resolusi untuk diri kamu sendiri gitu loh. Kamu pengen ke depan tuh aku pengen jadi lebih begini, aku pengen lebih fokus untuk ini, aku pengen ngembangin ini, aku pengen ngembangin diri aku ke arah sana gitu ya. Dan aku ngelihat kamu cukup fokus ke sana, dan aku ngerasa seperti secara spiritual atau secara batin ini memang udah saatnya gitu ya. Ini seperti sudah divine timingnya untuk pile nomor 1 untuk akhirnya lepas dari segala bentuk distraksi yang ada, atau lepas dari pola berulang yang kemarin ya, entah itu pola ya something yang jatuhnya berdampak negatif buat kamu, karena memang aku lihat di sini ada Three of Swords-nya ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin abis ngelewatin situasi kekecewaan mungkin kemarin-kemarin, entah ini kekecewaan dengan orang lain di sekitar kamu ya, dengan pekerjaan kamu mungkin ya, atau siapapun orang di sekitar kamu, bisa pasangan juga ya. Beberapa dari kamu ada beberapa yang kemarin ya, ini aku bilang yang kemarin sudah terjadi, yang abis putus aku ngeliat itu juga ya gitu. Jadi maksudnya udah ngejalanin, udah berupaya untuk fokus untuk move on gitu loh, seperti itu aku ngeliat beberapa dari kamu ya gitu. Jadi intinya apapun bentukan kekecewaan yang ada kemarin, beberapa dari kamu ada yang kecewa sama diri sendiri ya gitu. Jadi kecewa sama diri sendiri itu maksudnya kayak, kenapa aku memperlakukan diriku seperti ini terus gitu-gitu ya. Seperti itu tuh juga ada nih ya, karena di sini ada Ace of Cups-nya juga. Tapi ya kamu lihat ini tadi kan ini keluar barengan ya gitu, kontras banget energinya nih, dari yang dia kayak suram gitu ya di sini kayak dia ini kan kayak, maaf ya ini gambarannya kayak seperti hati yang berdarah tuh gitu ya. Ini pilu, ini sakit. Ini aku ngerasain nih di heart chakra aku ya. Tapi kamu lihat di sini, seret. Nah, ini before afternya nih. Kamu lihat di sini seberapa deras air ini mengalir. Ini kamu nih, tangan yang memegang wadah ini tuh kamu ya. Kamu mulai memilih, bener-bener fokus di planning kamu dengan memilih lingkungan seperti apa, orang-orang seperti apa yang kamu mau ada di jalan berikutnya di kamu. Kamu nggak mungkin ngewadahin air yang kotor kan, air limbah kan Pak. Sorry. Pile nomor 1. Ya, kamu di sini mewadahi air jernih dan air murni. Ini ibarat air mata air yang belum tercemar sama sekali gitu yang aku lihat. Ya, beberapa dari kamu mungkin lagi ada yang mau pembasuhan atau pembersihan dengan air ya ke depan ini. Aku konfirmasikan itu ada. Itu akan tentunya akan membantu kamu untuk memurnikan energi. Tapi tetap ya, semua berawal atau akan bergantung kepada niatan kamu ke depan itu mau apa dari sekarang ya. Apa nomor 1. Jadi kamu sudah tahu air mana yang bersih sama air mana yang kotor, dan kamu sudah tidak lagi mau menampung air kotor ini ya. Kamu memilih untuk menampung air bersih, dan ketika kamu menampung air bersih, bahkan ada kembang-kembangnya nih di sini, kamu jauh lebih bisa produktif dengan baik ya. Yang keluar itu juga bersih nih dari kamu. Kamu bisa berbagi banyak kebaikan ke orang lain ya. Rezeki kamu selalu jadi lancar. Ini kan aliran rezeki juga nih. Jadi aliran ini melambangkan aliran energi baik yang hadir ke kamu. Cinta, kasih, damai, rezeki, kelimpahan. Kenapa aku bilang kelimpahan? Karena sampai tumpah nih. Karena kamu akhirnya sudah paham. Lewat situasi yang membuat kamu kecewa dengan siapapun itu, kamu jadi paham sama ini. Kamu jadi paham untuk lebih bisa mewadahi energi yang positif. Bukan tempat, maaf ya, jadinya tempat sampah. Kalau tempat sampah kan tempat air kotor ya, seperti itu yang tadi aku analogikan.
Ya udah, dari sini kamu siap untuk berbagi energi positif. Dan terus fokus sama perkembangan diri kamu. Power nomor 1, aku ngelihat kamu cukup ada semacam seperti semangat atau ambisi baru gitu ya. Tapi ini bener-bener sangat spiritual, konteksnya spiritual bukan gimana-gimana, tapi kamu bener-bener kayak seperti merasa punya tujuan baru aja. Versi diri kamu udah berubah, power nomor 1. Kamu udah jauh lebih sadar, jauh lebih bijaksana, jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar untuk memilih yang baik untuk kamu sendiri, power nomor 1. Ya, bagus. Ini kalau kamu udah siapin wadah kayak gini, semesta nanti kucurin airnya nggak berhenti buat kamu ya, rezeki ada aja ngalir gitu. Ya, oke, bagus. Ya, ini juga ngomongin tentang rezeki. Nih, power nomor 1, Nine of Coins. Ya, kalau buat aku, ini lebih kayak ke, ya, apa yang kamu selama ini tanamkan di dalam diri kamu, meskipun melewati situasi-situasi yang mungkin pahit gitu-gitu ya, tapi kamu jadi terbentuk dengan prinsip, kamu jadi terbentuk dengan akal sehat, kamu jadi terbentuk dengan kebijaksanaan baru. Ya, kelihatan jiwa kamu ini udah kayak seperti semakin naik tingkat sadar, naik kedewasaan, ya seperti itu. Jadi kayak ini yang aku lihat sih, segala macam upaya yang kamu sudah lakukan sampai sekarang, gak ada yang perlu disesali. Apa yang sudah terjadi itu semua udah bagian dari perjalanan kamu. Ya, effort yang kamu sudah keluarkan gak usah khawatir, gak akan ada yang sia-sia satupun. Ya, meskipun mungkin ada yang berakhir tidak baik atau pahit, tapi itu adalah pertanda kalau kamu sudah siap untuk yang lebih baik. Ya, dan ini seperti ada pohon, tapi buahnya bukan kelapa, tapi buahnya uang. Ya, rezeki. Nih, kamu tinggal nadahin pakai ini kan, kalau di sini dia pakai kainnya dia ya, bajunya dia tadahin, dia senyum nih di sini. Ya, ada tuh rezeki jatuh ke pangkuannya dia. Nah. Nih. Ya, semua karena apa? Karena kamu bertumbuh secara batin. Karena kamu grow banget secara spiritual, power nomor 1. And you deserve this. Kamu layak untuk menerima keindahan dan kebaikan ini. Tersenyumlah seperti ini. Bawalah energi seperti ini dalam setiap hari kamu. Ya, mau ini sudah datang atau belum, tetap punya energi yang positif dan fokus di jalan baru yang kamu mau tempuh untuk diri kamu sendiri. Beberapa dari kamu, aku melihat kalian sangat akan berkembang dalam rezeki. Beberapa dari kamu ada yang berkembang dalam relationship, ada yang dua-duanya. ya intinya yang ini, kuncinya yang ini, yang kamu akan ketemu sama lingkungan yang tepat. Beberapa dari kamu mungkin akan travel juga, karena ini juga bisa melambangkan travel ya, Two of Wands ini, rencana untuk pindah tempat, pindah kerja, pindah kota, pindah rumah, pindah negara, ada di sini, power nomor 1. Dan dimanapun nanti kamu akan bertransisi atau bergeser, kamu akan menemukan orang-orang yang tepat di sana. Ya, power nomor 1. Ayo, jalan baru. Ya, tempuh jalan baru ini. Kamu sudah mengambil langkah untuk memilih arah yang berbeda. Karena arah yang sama terus kemarin tidak membawa kamu kemana-mana. Ya, power nomor 1, kamu terlihat sudah jauh lebih sadar nih di sini dengan High Priestess ya. Energi kamu bagus banget. Kayak aku yang nggak tahu kamu gimana, nggak tahu kamu siapa, aku tuh rasanya pengen, ayo semangat, power nomor 1. Apa yang kamu akan temukan ini akan indah, luar biasa. Ya, gitu. Tambahin semangatnya, oke? Nomor 1, ini positif sekali. Oke, kita lihat di sini di kartu berikutnya, ya. Petunjuk lagi mungkin lebih dalam tentang apa dan gimana ya, kita lihat nih. Oke, file nomor 1. Aku cuma mau ambil 2 kartu dari sini. Oke, pas keluar 2 ya. Nah, ini aku rapiin dulu. Oke. Ya, by the book ini ada energi travelnya lagi ya. Ini sangat jelas sekali beberapa dari kamu. Angka angel number kamu angka 1, angka 11, new beginning. Kamu masuk ke fase regenerasi hidup. Kamu bangkit dan bertumbuh lagi dari apapun periode terpuruk kamu kemarin, periode krisis kamu kemarin gitu ya. Aku ngelihat kamu maju dan berkembang. Kamu lihat sendiri di sini. Ada si gajah, dari dia kecil sedang dia jadi gede gitu. Ini ngomongin tentang perjalanan perkembangan kamu. Kan aku bilang kamu grow banget. Kamu bertumbuh banget. Ini konfirmasi
Ya, dan by the book di sini cuman ngasih tahu kalau sekarang kamu udah punya arahan yang jelas gitu, atau mungkin sebentar lagi kamu akan ketemu sama arahan jelas ini. Kamu mau jalan kemana? Seperti ada yang ngarahin jalan kamu tinggal ngikutin itu gitu ya. Gitu. Jadi ini ada bentuk keselarasan yang luar biasa untuk power nomor 1 yang aku lihat, thinker. Ya, beberapa dari kalian mungkin banyak yang mungkin udah memang terpikirkan untuk ngambil langkah-langkah ini. Ya, tapi ini ada 11, ada 44 ya. Angkanya kembar terus nih buat kamu nih. Ya, 11, 44. Satu-satu ada. Jadi angka kembar 1 dan 4 atau kombinasi kayak 14 gitu juga bisa ya. 2 dan 8 juga hadir sih untuk power nomor 1 angka-angkanya. Ya. Ya ini ngomongin kayak keselarasan kamu dengan rencana ilahi, ada awal mula baru yang luar biasa, ada perlindungan di dalam perjalanan kamu, ada nanti kan ketika kamu sudah diarahkan, ya, dan kebaikan rezeki apapun yang kamu temukan ada, itu semua ada di jalan kamu. Ini sudah jelas banget di sini. Bahkan dari oracle ini juga sama. Paling tinker di sini cuman dipesanin hati-hati dengan overthinking kamu. Ya, seperti itu. Kadang ketika kita overthinking, kita jadi nggak maju, nggak gerak, nyangkut. Ya, jadi nggak usah, kita boleh pikirin secara cukup ya, secukupnya aja, oke? Tapi nanti gimana-gimana ya udah belajar untuk ngalir. Seperti itu power nomor 1. Ya, kita pakai otak, pakai pikiran kita sewajar dan secukupnya aja, tidak berlebihan. Ya, karena yang sesuatu yang berlebihan akan membuat kamu mandek. Jadi kalau kamu bisa aware, ya misalkan kamu udah overthinking nih, terus kesadaran kamu ada hadir di situ, dan kamu bilang sendiri, aku lagi overthinking ini, oke aku stop. Ya, aku pikir hal positif, aku ucap hal positif, dan aku ngalir jalan lagi. Itu caranya. Ya, jadi kesadaran kamu di atas pikiran kamu sendiri itu penting. Oke? Power nomor 1. Ya, jadi paling challenge-nya ini doang. Tapi so far kurang lebih semuanya ini energinya baik sekali. Bagus banget power nomor 1. Ya, gitu. Makanya aku kayak ayo semangat gitu. Ya, yang ibaratnya semesta juga rasanya seperti menyemangati kamu, power nomor 1. Excited dengan jalan baru kamu. Ya, atau jalan baru yang terbuka untuk kamu. Kalau kamu nggak ngeliat ada pembukaan jalan baru, mungkin ada langkah-langkah yang kamu harus ambil dulu. Ya, baru nanti jalan ini benar-benar kelihatan, jelas terbuka untuk kamu. Oke? Ya. Kita lihat di sini. Ya, tadi ada angka 1, 2, 4, dan 8 ya. Aku akan ambil satu kartu dari sini. Ya, bentar. Ini untuk kasih satu kata kunci. Untuk petunjuk lagi untuk kamu. Clue yang cukup besar di sini ya. Kita lihat power nomor 1. Aku cuma mau ambil satu. Oke, kita lihat di sini. Happiness. Ya. Ya. Jadi, power nomor 1, jalan menuju kebahagiaan. Apa yang kamu temukan ya sebentar lagi di jalan kamu adalah tingkat kebahagiaan yang lebih sesimpel itu. Kalau kamu happy, berarti rezekimu aman. Kalau kamu happy, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh cinta. Ya, gitu. Jadi itu yang nanti kamu akan rasakan. Tentunya versi kebahagiaan ini akan berbeda-beda dari setiap kamu, power nomor 1. Tapi kamu sudah sadar bahagia. Sadar bahagia yang sebenarnya untuk kamu tuh gimana. Ketika kamu mencapai titik kesadaran itu, ternyata disitulah jalan baru terbuka untuk kamu. Dan itulah jalan yang sudah dibentuk untuk kamu. Dan kamu tinggal jalan di situ. Ya, gitu. Kamu akan, seperti aku bilang, ini kan juga dia sama nih, seperti ada kayak sebuah komunitas atau perkumpulan nih di sini kan, dia juga kayak yang saling membantu, saling ngarahin gitu maksudnya. Ya seperti itu. Konfirmasi untuk Three of Cups yang tadi awal aku lihat. Ya, power nomor 1. Oke, ada beberapa energi zodiak yang hadir nih, power nomor 1 ya. Mungkin ini bisa menjadi zodiakmu. Ya, sebentar. Ya, jangan terlalu terpatok sama ini ya. Ini bisa mungkin orang yang nanti kamu akan temukan zodiaknya ini bisa jadi juga. Ya, karena ini ada energi orang-orang lain juga. Oke, Pisces, Cancer cukup strong sih di sini. Ya,
Ya paling water lah, satu lagi Scorpio. Ya, Pisces Cancer Scorpio hadir. Terus ya banyak energi air ya di sini. Sama fixed signs lah paling, kalau yang lainnya Leo, Aquarius, dan Taurus. Ya, itu zodiak-zodiak yang paling dominan di sini. Tapi kalau nggak disebut nggak apa-apa ya. Ini petunjuk tambahan aja untuk kamu. Oke, itu aja nomor 1 bacaannya. Ya, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah bagian sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kalau kalian mau tanya-tanya terlebih dahulu, silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu soal ketentuannya bagaimana. Aku juga belakangan ada bikin beberapa bulan belakangan ini baru bikin ada 2 sesi baru ya, satu tarot coaching dan satu spiritual coaching. Ini by request juga, dan ini memang khusus bagi mereka-mereka yang spiritual coaching ini tujuannya ya untuk bagi yang merasa ada di dalam perjalanan kesadaran atau kebangkitan kesadaran batin atau kebangkitan spiritual, yang mungkin masih bingung dengan arahan, karma, tujuan hidup dan lain-lain. Mungkin aku bisa bantu di situ jika kamu terpanggil. Ya, lalu yang berikutnya itu tarot coaching ini aku bikin khusus banget yang memang mau serius aja untuk benar-benar memakai kartu tarot sebagai media kebatinan atau spiritual. Jadi aku akan bagikan tata caranya semuanya secara energi, pembenahannya dan lain-lain. Ya, di kurung waktu 3 jam itu ya gitu. Jadi ya itu, jadi apapun yang tersedia silahkan. Ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan. Tidak akan ada perbandingan, tidak akan penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja, ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh, ya, untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu. Best of luck Pak nomor 1. Semoga kebahagiaan ini memang ada di jalan kamu sebentar lagi. Amin. Ya, ya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. Halo Pal nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan yang judulnya kamu akan menemukan ini sebentar lagi. Ya, kita langsung lihat aja di balik kartu kamu apa. Oke, Pal nomor 2 dapatnya Wheel of Fortune. Ya. Oh ya, di fortune, energi fortune-nya gede ya. Nomor 2 ini rezeki yang aku lihat ya. Tapi gini, rezeki itu kan bentukannya ya tentunya bisa bermacam-macam ya. Memang rezeki biasanya terkait dengan materi atau uang ya, tapi feeling aku ada juga hal-hal ya, sedikit hal-hal lainnya juga lah ya, aspek-aspek lainnya aku ikut muter. Jadi aku ngerasa kalau Pal nomor 2 ini kayak perputaran hidup secara keseluruhan sih yang aku lihat ya gitu. Tapi kayaknya yang tadi aku langsung nangkep dominan paling pertama itu perputaran rezeki kamu ya. Jadi kayak mungkin udah saatnya nih, kalau kemarin kamu mungkin ngerasa kayak sempet kepukul mundur atau terpending-pending gitu ya, atau sesuatu yang kayak terlalu lama mungkin kamu tunda gitu misalkan. Karena ini ada elemen waktu juga di sini. Sepertinya kayaknya udah siap untuk gerak nih. Jadi kayak udah muter roda kamu ya gitu. Jadi aku ngelihat kayak kereta kuda gitu, kereta kencana yang lari dengan cepat gitu, set gitu ya, seperti itu. Jadi aku melihat pertumbuhan yang akan cukup cepat, growth yang akan cukup cepat. Kalau kamu punya bisnis, usaha, dan lain-lain, aku ngelihat ini bisa cukup muter. Ya, kondisinya nanti ada perputaran yang cukup naik untuk kamu. Kalau kemarin sempat ngedrop, ini mau naik lagi ke atas yang aku lihat. Jadi dia muter nih. Gitu. Jadi kayak, ya kalau terutama khususnya bagi kalian-kalian yang lagi kemarin-kemarin ini, atau mungkin saat ini masih ngerasa lagi kayak bener-bener di bawah roda nih gitu ya. Amin kan. Sebentar lagi semua berputar untuk kamu. Ya, perputaran ini ada yang cepat sekali beberapa dari kamu, ada yang memang dia bertahap gitu ya, klek, tapi dia kelihatan kamu akan bisa ngerasain kalau ya ini kayaknya udah beda nih hawa-hawanya gitu ya. Udah mulai membaik semuanya. Tiba-tiba ada rezeki nggak terduga datang, tiba-tiba ada bantuan tak terduga datang. Itu tuh udah pertanda-tanda kalau hidup kamu udah mulai mutar ke arah naik. Ya, berarti apapun yang kamu kemarin pelajari di kondisi dimana kamu di bawah sini, kamu udah paham pelajaran hidupnya.
Makanya kamu udah siap naik seperti itu, pal nomor 2. Ya, bagus. Congrats untuk beberapa dari kamu. Kita lihat ya di kartu-kartu kamu selanjutnya. Oke, pal nomor 2. Ya, nomor 10 di sini ngomongin juga tentang ending. Berarti ya beberapa dari kamu ya masa sulit kamu seperti sudah mau selesai. Ya, kalau memang kamu ada masa sulit itu. Kalau kalian yang baik-baik aja lagi di atas roda gimana-gimana, nggak masalah, berarti kamu ada semacam peningkatan naik lagi. Ya, gitu. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pal nomor 2. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Alchemist, iya, sudah siap untuk berkarya. Sudah siap untuk awal mulai yang baru. Bagus sekali energinya. Oke, kita lihat ya. Lagi di sini. Pile nomor 2. Ini pile nomor 2. Semoga aku tadi tidak ada salah sebut pile. Wah, ya, ini ada Ten of Pentacles. Udah, ini udah jelas banget. Pile nomor 2. Ini rezeki yang tak terduga datang besar ini ke kamu. Ini peran semesta, peran Tuhan alam ini ada kenceng banget di kamu. Aku sampai merinding nih, tuh kelihatan nggak? Nih ya. Ya, jadi gini. Gimana ya jelasin ya? Sebagian besar dari kamu, aku nggak bilang semua, banyak yang rezekinya terpending bukan semata-mata karena kamu sendiri. Ya, tapi mungkin ulah orang lain, beberapa dari kamu. Ya, entah orang yang mengambil hak kamu, ya, atau menutup jalan rezeki kamu, apapun itu, ini ada yang kasusnya seperti ini. Ya, gitu. Beberapa dari kamu, ini ada yang masalah warisan, masalah jual beli rumah, properti, atau apa tuh juga ada. Ya, pal nomor 2. Ya, jual beli tanah, jual beli rumah itu ada di sini. Karena energi, iya, di sini kayak, energi earth-nya besar ya. Aku ngelihat kayak ada seperti gambaran tanah kosong juga gitu loh di sini. Energinya tuh ada. Dan Ten of Coins ini, Ten of Pentacles ini rezeki besar untuk kamu. Beberapa dari kamu akan memakai rezeki yang besar ini nanti untuk membangun sesuatu. Membangun sesuatu ini gambarannya abstrak dalam artian ini bisa apapun. Kamu membangun ulang hidup kamu, pile nomor 2. Entah kamu literally emang bangun rumah, atau kamu bangun usahamu, ya, ada dengan rezeki yang dikasih ini. Aku nggak tahu persisnya seperti apa, karena ini akan kasusnya berbeda-beda untuk setiap kamu. Tapi ini adalah karma baik kamu, pile nomor 2. Ya, kamu menuai kebaikan dengan ibaratnya semesta timbal baliknya rezeki yang tak terduga. Ini aku ngelihatnya. Ya, kayak ibaratnya nih kalau terpending-pending, misalkan hak kamu diambil orang, atau kamu kayak dihalangin terus nih rezeki kamu, udah nggak bisa dipending lagi. Nggak bisa. Ya, gitu. Apa yang sudah menjadi hak kamu akan jadi hak kamu, pile nomor 2. Ya. Nggak akan kemana rezekimu ini. Entah datangnya dari mana, aku juga nggak tahu. Ya, gitu. Jadi ya ini ada. Ya, Alchemist ini juga kan dia kayak lagi, banyak kertas terbang-terbang ini kan kayak ngomong, dia banyak sibuk-sibuk ngurus ini itu segala macam, dokumen-dokumen, mungkin kontrak-kontrak, tanda tangan, mungkin beberapa dari kamu ada yang tanda tangan notaris, beberapa dari kamu ada yang apa gitu-gitu ya. Nih pal nomor 2 nih aku ngelihat. Ya, jadi kayak banyak yang memang nanti mesti diurus. Ya, kalau misalkan ini warisan, tentunya dokumentasi itu juga harus diurus ya, segala macam ke pihak berwajib ya, dan lain-lain lah seperti itu. Maksudnya pihaknya bukan pihak berwajib ya, cuma maksudnya pelaporan mungkin ya, seperti itu ya. Ya, jadi dan kalaupun misalkan ada situasi atau orang-orang yang berusaha ngehalangin kamu, pal nomor 2, bawa keyakinan kalau ini nggak bisa dihalangin siapa-siapa, karena ini sudah bagian dari takdir kamu. Kamu harus menerima ini. Ini sudah bagian dari energi yang harus kamu temukan. Ya, ibaratnya kalau ini kita ibarat ya, Tuhan kasih kita hadiah, kasih kita kado, nggak boleh ada yang orang lain yang ngambil selain kamu. Dan itu harus nyampe ke kamu. Harus kamu terima, harus kamu buka sendiri kotak kadonya gitu loh. Itu yang masuk ke aku gambarannya. Oke, pal nomor 2 di sini. Ya, dunia. Gila, ini aku merasa lega yang sangat besar. Ini kayak plong banget hati aku.
Karena ada sesuatu yang akhirnya selesai, sesuatu yang siklus, yang akhirnya beres gitu loh, pile nomor 2 di sini dengan dunia. Beberapa dari kamu mungkin literally ada yang akhirnya bisa travel, jalan-jalan keliling dunia atau apa, ada loh di sini. Beberapa dari kamu ya, kalau memang itu yang kamu inginkan. Tetapi dunia ini kan Cut to the World, dan juga ngomongin tentang dunia alam semesta ini. Kamu dapat dukungan dari alam ini, pile nomor 2. Kalau ini adalah pemberian kembali alam ke kamu, semesta ke kamu. Ya, feeling aku, kalian pile nomor 2 adalah orang-orang yang banyak memperjuangkan kebaikan sebenarnya. Orang-orang yang mungkin adil dan jujur. Ya, tentunya kita nggak ada yang sempurna ya, pile nomor 2. Tapi niatan kamu itu ke arah sini. Ya, aku ngerasa banyak banget kamu, sudah banyak melewati situasi-situasi yang menguji kamu untuk mau nggak mau saya nggak boleh berpikiran dan berucap buruk. Saya mau berpikiran dan berucap baik atau positif. Dan inilah manifestasi positif attitude kamu. Meskipun kemarin-kemarin kamu melewati ada yang mungkin menyakiti kamu, atau ada situasi yang jatuhnya nggak fair buat kamu, nggak adil buat kamu, udah sampai di titik dimana kamu udah lebih ikhlas. Dan kamu udah lebih yakin kalau Tuhan semesta itu semaha adil itu. Dah, aku jalanin apa yang aku bisa jalanin aja. Aku mengalir apa yang bisa aku alirin aja untuk saat ini. Dan ternyata ketemulah ini. Ya, kemarin-kemarin itu kamu ngelewatin ujian, beberapa dari kamu cukup lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh ada. Ya, gitu. Tapi ini udah mau kelar nih. Bagus banget ini, semua kartunya bagus-bagus sekali untuk kamu. Ya, luar biasa. Dari 1 naik ke 10 ya. Ya, nih kalau kamu lihat ya, ini berarti kayak 10 kali lipat gitu loh, kayak energinya gede gitu yang aku lihat. Oke, pile nomor 2, aku sih aminin ini untuk siapapun yang nonton ini, pile nomor 2. Ya, karena aku tahu kalian orang-orang bijaksana dan baik sebenarnya. Ya, cuman mungkin melewati situasi dengan orang-orang yang mungkin penuh trik mungkin, atau ya kayak nggak adil buat kamu, atau diem-diem di belakang kamu orang ini mengambil hak kamu, mencuri dari kamu, itu ada juga nih di sini. Ya, intinya semua akan dibuka keadilan ini untuk kamu, pile nomor 2. Itu yang aku lihat. Ya, disinilah karma akhirnya bergerak. Ini roda karma nih, wheel of fortune. Karma destiny ini akhirnya gerak. Kalau karma udah gerak, nggak ada yang bisa nyetop ini. Nggak ada satu orang manusia pun yang punya kekuatannya untuk bisa menyetop roda ini, nggak ada. Pile nomor 2. Kalau Tuhan semesta sudah berkehendak, nggak ada yang bisa lawan, ibaratnya gitu. Ya kan, kalau karma udah datang. Nah, ini ada ini masuk ke aku juga petunjuk kalau misalkan kasus kamu adalah kamu diperlakukan tidak adil dengan orang lain, atau orang memanipulasi kamu atau apapun itu ya. Ketika kamu naik, siapapun orang ini akan ke bawah. Ya, itu putar baliknya seperti itu. Ya, jadi mungkin kamu nanti akan mendengar berita atau melihat sendiri karma buruk terjadi ke orang yang jahat. Tapi jangan kita nyumpahin ya. Kalau kamu sempet masih nyumpahin, ayo positif. Daripada kamu nyumpahin orang, mendingan kamu doain semuanya baik-baik aja. Supaya energi kamu tetap positif aja. Ya, ini cuman petunjuk aja. Aku nggak bilang kamu seperti itu. Ada beberapa soalnya ya, gitu. Ya, ini pengingat aja untuk kamu. Ya, karena kalau kita bawa energinya kayak, meskipun kita mungkin kadang sebel lah gitu, kayak syukurin lo gitu kan. Tapi kalau bisa sebisa mungkin jaga kemurnian hati kamu supaya prosesnya bisa lancar. Ya, ibaratnya kemurnian hati kamu ini pelumasnya roda ini untuk berputar. Semakin kamu bawa pahit, ini jadi ya berkerikil, jalannya makin lama gitu loh waktunya. Jadi PR kamu atau tugas kamu tinggal mengikhlaskan semuanya, memaafkan mungkin orang-orang yang bersalah sama kamu, ya kalau kamu merasa ada dijahatin orang, itu kuncinya. Ya, kalau orang yang kamu dapat ini kok bagus, besar, worth it banget untuk kamu mendamaikan hati kamu dengan orang-orang ini. Kamu nggak perlu lagi energi orang-orang ini, ya.
untuk kamu bawa lagi ke portal hidup baru kamu. Kamu tuh mau masuk portal kehidupan yang lebih baik. Ganti era ini nih pile nomor 2, karena ini kartu terakhir di Major Arcana ya dunia ini. Jadi ada semacam reset, mungkin kamu melewati fase reset pile nomor 2. Ya, sukses ini pile nomor 2 aku ngeliatnya. Ya, seperti aku bilang, sebagian besar dari kamu ini rezeki yang ada sangkut pautnya beberapa dari kamu dengan keluarga. Uang keluarga, rezeki keluarga, atau apapun itu juga ada. Ya, gitu. Tapi ini bisa jadi warisan leluhur yang mau diberikan ke kamu pile nomor 2. Bisa jadi juga. Ya, jadi ada banyak petunjuk nih di sini. Oke? Amazing, bagus. Oke, kita lihat ya di sini di kartu-kartu berikutnya. Oke, berdoa sebentar ya. Pile nomor 2. Aku cuma akan keluarin 2 kartu. Oke, mantap. Ya, aku tadi udah bilang ada surat-surat, ada dokumen-dokumen, dan lain-lain. Ada message in the bottle. Ntar tiba-tiba kamu dapet SMS lagi. Aku nggak tahu sih aku sih udah nggak pernah pakai SMS ya. Cuma maksudnya kayak chat, maksud aku tuh kayak message ya, kayak entah misalkan chat WA atau apa, atau berita atau surat email apapun itu tuh aku ngerasa ada seperti berita yang mau datang ke kamu, berita yang akan ngasih tahu kamu atau membawakan informasi tentang ini semua. Atau mungkin ada yang ngechat kamu, kamu pulang misalkan kayak gitu ya, misalkan keluarga kamu kalau memang ini masalah warisan gitu-gitu. Jadi kayak banyak di sini, tapi kamu seperti menerima pesan langsung gitu loh di sini ya, dan kamu tinggal buka botol ini dan kamu di sini di dalamnya ada oh ya, ini digambar-gambar telepon nih di dalamnya. Beberapa dari kamu mungkin benar-benar ada yang terima telepon akhirnya tiba-tiba gitu ya, oh gini, oke, gitu ya. Jadi ini ada energi yang kayak datang mendadak seperti aku bilang. Ini kayak tiba-tiba ada hal besar yang kamu terima pile nomor 2. Ya, sorry, saking abstraknya aku bingung mau ngomongnya gimana. A change in the wind. Ya, jadi kayak ini akhirnya adalah angin besar perubahan kamu. Apapun ini akan bisa membawa perubahan yang sangat besar untuk hidup kamu pile nomor 2. Dan kamu ngebangun di atasnya. Ini yang tadi aku bilang. Ya, gitu. Ini angin besar. Ya, angin besar bukan buruk, tapi ini perubahan besar untuk kamu. Masif. Gede ini yang aku lihat. Ya, gitu. 12, 15 mungkin bisa menjadi angka-angka, tanggal beberapa dari kamu. Ya, petunjuk-petunjuknya. Atau mungkin 12 hari lagi, 15 hari lagi beberapa dari kamu. Ya. Angka-angka untuk kamu adalah angka 1, 2, 3, 5, dan 6. Ya, gitu. 1, 2, 3, 5, 6. Itu petunjuk aja untuk kamu. Ya, tapi ini. Oke. Ini kalau kamu masih ada di dalam energi yang mungkin kurang positif saat ini, pile nomor 2, nggak apa-apa. Jangan menghakimi diri kamu sendiri. Kadang-kadang energi kita ngedrop ya. Tapi ayo, cepatlah sadar untuk memutar PR kamu, karena ini roda juga. Kamu harus muter energi negatif jadi positif juga. Harus semangat lagi. Ya, harus positive thinking lagi. Ya, jangan apalagi perasaan-perasaan yang mungkin benci, pahit, dendam atau apa misalkan ya, kalau masih ada, ayo beresin itu dulu. Kalau nggak, ini waktunya jadi makin lama untuk kamu. Ya, maksudnya kayak bukannya makin lama sih, maksudnya jadi susah untuk bisa mulus lah seperti itu. Karena tentunya meskipun ini fix kamu akan dapatkan, cuman kan ya supaya prosesnya mulus, prosesnya benar-benar lancar untuk kamu murnikan energi kamu. Ibaratnya sungai dibersihin dulu dari sampah-sampahnya supaya alirannya bisa deras. Nih kamu lihat di sini airnya kan juga nggak ada sampah nih. Ini melambangkan kedalaman kemurnian batin. Itu PR-mu, itu doang. Beneran cuman itu doang, nomor 2. Ya, gitu. Oke, kita lihat di sini. Aku akan ambil salah satu kartu dari sini, ya, untuk lihat kamu. Oke, kita lihat. Oke, kita ada marriage di sini. Ya, marriage buat aku
beberapa dari kamu mungkin ada yang lagi mau planning untuk ini, ya. Tapi marriage buat aku lebih ke ngomongin dealings, ya. Jadi kayak dealings tuh apa ya? Kayak komitmen, perjanjian, persetujuan, gitu-gitulah. Ya, mungkin yang tadi aku bilang tanda tangan, kontrak, dan lain-lain, beberapa dari kamu ada yang planning memang literally untuk menikah beneran juga ada ya. Gitu, jadi ini beberapa kan pesannya beberapa tergantung kasus kamu. Mungkin rezeki ini bisa buat bantu kamu ke sini, ya, beberapa dari kamu yang merencanakan pernikahan. Ya, tapi marriage ini adalah pertemuan 2 titik. Ya, pertemuan antara kamu dengan takdirmu Paul nomor 2. Itu sih yang aku lihat. Ya, gitu. Ada energi komitmen juga. Jadi mungkin ini adalah buah karma komitmen kamu sendiri bisa jadi. Ya, kamu mungkin selama ini komit untuk apa dan kamu akhirnya lakuin gitu ya. Dan ya udah, akhirnya ini terbuka. Sorry. Ya, jadi satu katanya di sini marriage. Ya, marriage ini kan juga ada cincin-cincin nih. Gitu ya, dan cincin kan bentukannya bulat lah. Ya udah, ini bulat, di sini ada bentukan cincin juga. Di sini ada cincin-cincinnya, ini ada bulat juga. Jadi kayak ya gitu. Ya ada sesuatu yang kayak bener-bener diberikan sih kalau aku ngelihatnya. Ya, ini feeling aku sih sebagian besar dari kamu ini datang dari seseorang atau diberikan ke kamu gitu. Ya, entah ini seperti aku bilang ya tadi, entah itu warisan atau penjual belian apa, atau mungkin tiba-tiba barang besar kamu laku kejual misalkan ya, seperti itu. Macam-macam lah kasusnya di sini. Tapi intinya kamu paham maksud aku apa. Ya, pile nomor 2. Oke, interesting. Bagus. Iya. Oke, itu aja. Aku belum nggak menangkap pesan apa-apa lagi ya. Ya, jadi ini lebih kayak ke kontrak ya. Marriage ini lebih kayak ke kontrak yang aku lihat. Tanda tangan, sign seperti itu. Oke. Ya, beberapa dari kamu jadi ikatan juga ya. Ikatan yang entah itu akhirnya bisa mengikat ke arah yang lebih positif ya. Gitu. Oke. Ya, kalau love life gitu ya lebih kayak ke ini ya, planning atau niatan untuk mungkin pengen married atau mungkin untuk kebutuhan rumah tangga kamu ya kan. Kalau misalkan memang kamu bangun rumah ya itu kan untuk kebutuhan rumah tangga kamu juga gitu ya. Itu contoh-contoh aja. Anyways, ya itu saja. Oh ya, sebelumnya di sini beberapa energi zodiak yang muncul mungkin bisa jadi petunjuk untuk kamu ya, pile nomor 2. Ini petunjuk tambahan aja, mungkin bisa resonate, mungkin bisa enggak. Tapi kalau ya, pesan ini akan tentunya lebih kencang lagi untuk kamu. Fixed signs hadir di sini, Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio. Lalu ada 2 air signs lainnya, Gemini dan Libra. Ya, kalau earth signs-nya ada Virgo di sini. Ya, 4 zodiak di awal tadi energinya strong sekali. Oke, itu aja. Tapi kalau nggak disebutkan jangan khawatir ya, bukan berarti ini bacaannya bukan untuk kamu. Ini yang dominan ada di sini aja. Ya, pesan ini tetap berlaku buat kamu kalau kamu rasa resonate. Oke, itu aja. Petunjuk ya, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pile nomor 2, makasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, silahkan kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk personal reading aku supaya kamu bisa baca-baca terlebih dahulu cara ketentuannya bagaimana. Aku beberapa bulan belakangan juga sudah mulai buka kelas spiritual coaching dan tarot coaching. Ini by request dari orang-orang soalnya. Ya, tujuan aku membuka spiritual coaching ini bukan gimana-gimana, lebih kayak ke hadir untuk mereka-mereka yang mungkin ada di dalam perjalanan kebangkitan spiritual mereka, yang masih bingung dengan arah-arahnya, mungkin karma-karmanya, penyembuhannya, dan mungkin tujuan hidup dan lain-lain. Ya, mungkin aku bisa bantu di situ jika kamu merasa terpanggil. Lalu yang kedua, tarot coaching ini juga aku bikin bener-bener khusus banget bagi mereka yang memang mau serius aja untuk bener-bener mendalami tarot secara spiritual. Ya, gitu. Jadi di situ aku akan bagikan banyak
segala ilmu yang aku bisa bagikan di situ, dan tata cara pembenahan secara energi, bukan hanya arti kartu-kartu dan lain-lain, ya. Semua ada tata caranya yang baik, ya. Itu saja, intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun siapapun, dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya juga privasi juga sangat aman dan terjaga ya, Pak nomor 2. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan bantu kamu dalam doa. Ya, semoga semua dilancarkan ya. Semoga selalu sehat, semakin sukses dan semakin bahagia lagi untuk Pak nomor 2. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Take care and have a nice day, Pak nomor 2. Bye-bye. See you. Halo Pal nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu yang judulnya kamu akan menemukan hal ini sebentar lagi. Oke, Pal nomor 3 kita langsung lihat aja di balik kartu kamu ada apa. Oke, untuk Pal nomor 3 kamu dapatnya The Hierophant ya. Dan angkanya angka 5. Angka 5 artinya perubahan. Ya, jadi aku ngerasa Pal nomor 3 ini aku melihat perubahan-perubahan positif mulai terjadi lebih sering dalam hidup kamu. Aku ngelihatnya karena kamu sudah jauh lebih berkembang secara batin. Kenaikan tingkat spiritual kamu sangat terasa di sini. Pal nomor 3, beberapa dari kamu ada yang memang di jalur spiritual. Aku ngelihatnya karena ini energi spiritualnya kenceng ya. Untuk pal nomor 3 ini, mungkin kamu pembawa cahaya, mungkin kamu maksudnya perjalanan kesembuhan, penyembuhan beberapa dari kamu ya. Gitu. Jadi aku ngeliat kalau pal nomor 3 ini kayaknya memang khusus energi spiritual aja. Dalam artian yang kamu temukan sebentar lagi adalah pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Ya, beberapa dari kamu akan ketemu sama sosok yang bisa menjadi saluran arahan semesta untuk kamu. Ya, mungkin dia adalah orang spiritual, mungkin dia ya sebagaimana yang kamu yakini ya, seperti itu pal nomor 3, karena kan tentunya beda-beda kita semua. Atau sosok yang kamu bisa rasa orang ini bisa menjadi saluran arahan semesta untuk aku. Ya, gitu. Jadi kayak kamu akan dapat bertemu sama mungkin sosok guru, mentor, atau coach beberapa dari kamu. Ya, dan kamu akan banyak banget belajar lagi dari situ. Itu tempat singgah kamu sementara lagi. Kenapa aku sementara? Kenapa aku bilang sementara ya, Pak nomor 3? Ini pesan untuk kamu, bagi kalian yang lagi di dalam perjalanan spiritual ini, jangan bergantung sama siapa-siapa. Kamu mau ketemu guru, mentor, coach, atau apa-apa, jangan melekat kepada sosok tersebut. Kamu tetap punya diri kamu sendiri. Kamu yang tentukan, decide apa yang kamu mau dalam hidup kamu. Sosok-sosok seperti guru, mentor, atau apa, lebih kayak ke saluran kebijaksanaan aja. Ya, kalau kamu ketemu sosok yang maksa-maksa kamu ngelakuin ABCDE, kamu harus ABCDE, kamu harus gini-gini, hati-hati, itu bisa jadi red flag ya, gitu. Jadi ini aku dititipin pesannya seperti itu. Maksudnya kita tetap aware, kita bukannya suuzon sama orang, kita bukan negatif sama siapapun, bukan, tapi kita harus sadar di situ. Ya, kalau kamu udah ngerasa aneh, kamu udah ngerasa nggak yakin dari awal, mendingan tunggu dulu, ya, rasakan lagi, atau mungkin tanya-tanya orang dulu gitu-gitu ya, seperti itu. Ibarat cari review lah, cari research dulu ya, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi karena kayaknya kamu bener-bener mau dipertemukan sama yang paling tepat untuk kamu, karena semesta mau bantu kamu lewat orang ini yang aku lihat. Ya, pal nomor 3. Jadi kayaknya tentang kemana arah hidup kamu nanti akan semakin jelas ke sana. Ya, clarity pencerahan tentang kayak apa yang kamu mau jalanin, value kamu sendiri, kamu tuh pengen berbagi apa, kamu tuh pengen berkarya apa, ya, kamu bisa dapat kayak konfirmasi nanti atas intuisi yang mungkin kamu sudah dapatkan lewat orang ini. Jadi kayak kamu jadi lebih clear lagi, lebih semangat lagi, ya, seperti itu. Ya, jadi kayak kamu bertemu dengan guide, sosok pendamping, ya, maksudnya bukan pendamping gimana, tapi kayak pembimbing lah.
ya, tetapi kan bukan bentukan spirit ya. Kalau spirit guide kan dia bentukan yang tak kasat mata, tapi ini yang bisa dilihat bentukannya, jadi wujud nyata gitu loh, seseorang manusia. Makanya aku bilang, tapi kan ini manusia, ingatlah kalau manusia itu pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Jadi makanya kita kalau ketemu belajar dari orang ya kita petik yang apa yang bisa kita petik ya, tapi bukan berarti kamu harus ibaratnya berguru sama orang ini selamanya, ibaratnya kayak gitu. Mungkin nanti kamu akan udah singgah di sini, udah selesai, ya udah nanti kamu nanti akan berlanjut. Dan seseorang guru yang baik dia pasti tahu kalau semuanya itu sementara. Ya kamu datang berarti ya udah itu sudah ini, dan dia akan bantu kamu sebisa kamu, dan dia pun juga nggak akan mau bikin kamu melekat ke dia. Ya misalkan suruh kamu datang terus ke dia gitu-gitu, nggak akan seperti itu. Ya gitu, justru ya kamu bisa, dia akan banyak arahin kamu untuk tetap pada akhirnya kamu yang mengambil keputusan, kamu yang decide sendiri, kamu yang sembuh sendiri. Ya, dia hanya bisa menjadi fasilitator untuk kesadaran kamu aja, untuk kamu harus apa dan lain-lain. Ya, maksudnya arahan untuk kesananya. Tapi aku ngeliat jadi kayak untuk PAL nomor 3 ini lebih ke pencerahan secara batin yang sangat-sangat besar. Ya, sekinclong kepala botak orang ini. Ya gitu, tadi aku ngeliat soal kepalanya deh kayak ini apa bersinar gitu ya. Gitu. Jadi ya itu maksudnya itu pencerahan ya. Jadi aku cuman apa dikasih taunya, kadang petunjuknya suka random ya. Gitu. Ya beberapa dari kamu mungkin ya kadang suka nerima kayak gitu juga ya, petunjuk yang random tapi kayak agak-agak komedi gitu ya. Tapi memang semesta emang serandom itu sih. Jadi ya caranya komunikasi sama kita ya supaya kita pahamnya mudah, kadang-kadang begitu ya. Oke, PAL nomor 3 kita lihat ya, kartu-kartu kamu selanjutnya ngomongin tentang apa. Dari pencerahan ini akan ngebawa kamu gimana, kita lihat ya. Doa sebentar. Oke, PAL nomor 3 ya, kita ada King of Pentacles. Ya, Six of Pentacles. Iya, kamu ada tali karma sama siapapun sosok ini. Ya, ada karma untuk memberi dan menerima nih. Ya, gitu. Di bawah decknya kita punya Three of Pentacles. Yes. Oke, ini udah jelas banget. Oke. Untuk sebagian besar dari kamu, siapapun sosok ini membawa energi maskulin. Bisa jadi orangnya gendernya laki-laki, tapi nggak harus ya. Ini kan energi secara dominan yang hadir di sini ya gitu, karena ini juga sebenarnya sosoknya laki-laki. Kalau dia High Priestess, kalau di sini kan Hierophant ya, kalau dia High Priestess ya energinya feminin. Ini pun juga energinya maskulin nih, King of Coins, King of Pentacle ya gitu. Jadi ini yang aku lihat ya, jadi kayak pertemuan kamu dengan sosok ini ternyata penting, ternyata ini bagian dari yang sudah dibentuk jalannya untuk kamu untuk ketemu sama dia. Ya, siapapun orang ini udah jalannya. Ini memang udah ada elemen ya, kalau mau dibilang takdirnya, karmanya udah ada. Ya, beberapa dari kamu mungkin ini dia adalah seseorang yang bisa jadi dia seorang profesional atau dia menjalani ini sebagai profesinya, ada yang tidak. Ya, tetapi ini kalau profesional kan tentunya nanti ada pertukaran energi di sini ya. Mungkin biaya dan lain-lain, yaitu sebagai menghargai aja ya, seperti itu. Dan satu lagi, kalau memang dia tidak menjalani itu sebagai profesi, maksudnya dia tidak hidup dari situ ya, kamu dianjurkan untuk tetap memberi seikhlasnya ya, jangan ini apa, karena ya dengan kamu memberi seikhlasnya itu rezekinya akan balik ke kamu juga kok ya. Gitu, kamu kalau kamu ikhlas sama orang-orang yang bisa membawa kebaikan ini untuk kamu pasti juga akan penuh sama kebaikannya, PAL nomor 3. Tapi ya kalau dia memang jalan ini sebagai profesi, ya udah secocoknya sama kamu lah gitu ya. Kalau memang cocok dari semuanya sama kantong kamu sama apa, ya udah gitu ya. Jadi ada yang memang jalanin profesi, ada yang tidak, dan itu dua-duanya wajar-wajar saja ya gitu. Kalau jalanin profesi ya berarti dia tentunya memakai rezekinya untuk hal-hal yang apa,
baik juga ke ini ya, maksudnya dia mengembangkan hal-hal lainnya lah seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan yang nggak jalanin sebagai profesi, mungkin kayak contohnya kayak kalau di kayak agama Buddha gitu, kayak ada biksu atau apa gitu kan, dia kan tentunya nggak bikin itu sebagai karir gitu, tapi kamu mungkin bisa ngobrol sama dia, tapi ya kasih seikhlasnya ya, yang penting kamu tulus aja, nggak dilihat dari jumlahnya atau nominalnya ya, karena memang dia punya komitmen, dedikasi ke dirinya untuk itu, dia diurus, ibaratnya hidupnya jadi ada, ya gimana ya jelasin ya intinya gitulah ya. Kalau orang yang memang berprofesi tentunya kan itu ya ibaratnya dia hidupnya ya memang dari situ gitu, tidak bergantung sama yang lain ya gitu. Jadi ya ini sosoknya ini, jadi kayak di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ngomongin tentang sosok yang bisa memberikan kamu banyak banget bekal ilmu yang sangat valuable atau berharga, pile nomor 3 ya. Jadi di sini makanya dia munculnya sebagai King of Pentacles ya. Pentacles itu kan pemberian ya gitu. Jadi kamu akan banyak belajar dari orang ini. Ibaratnya kalau dia misalkan berbayar pun ya, kamu misalkan bayar sekian, yang kamu dapatkan nanti itu akan berpuluh-puluh kali lipat ya. Jadi maksudnya selama kamu rasa cocok sama itu, kenapa, selama kamu ketarik sama orangnya ya, secara energi, berarti kamu memang punya tali karma untuk dibantu sama orang ini. Yang jagain kamu minta yang jagain dia untuk bantu kamu di sini ya gitu. Jadi dalam perjalanan spiritual itu bisa seperti ini ya. Jadi yang tentunya yang kayak gini pasti akan cocok-cocokan. Kenapa? Kalau kamu nggak ada tali karma sama orang ini nggak akan bisa bantu kamu, dan mungkin kamu nggak cocok untuk ke sana, dan itu juga nggak apa-apa, nanti kamu ketemu sama yang cocok, nggak masalah gitu ya. Jadi bukannya aku bilang oh kamu kalau bayar orang kamu pasti akan gini-gini ya, nggak gitu juga pola pikirnya. Tapi ini lebih kayak memang pertukaran energi. Disitulah cara sistem dunia ini bekerja ya. Kita nggak bisa cuman pengen yang baik-baik aja, tapi kita juga nggak menghargai ya, seperti itu. Oke, power nomor 3 ya. Di sini ada maut. Jadi ini kayak kenapa? Karena orang ini akan menyelamatkan kamu dari sesuatu. Jadi kayak ada kemungkinan beberapa dari kamu sedang sadar tidak sadar berjalan ke arah yang mungkin nanti bisa diarahkan ulang oleh orang ini. Maksudnya dia memberikan petunjuk untuk kamu jadi mikir, aku mau ngambil jalan atau langkah apa. Ya ini kan ibaratnya ada jalan, tapi kan katanya maut, death. Ya ibaratnya jalan ini malah takutnya membawa kamu ke arah yang mungkin kurang baik, dan nanti pencerahan ini akan datang dari beliau, pile nomor 3 ya gitu. Nanti kamu jadi bisa dapat perspektif, kamu jadi bisa dapat kayak oke, aku coba lihat lagi, aku lebih sadar lagi, dan nanti kamu akan oke, berarti aku sekarang udah paham jalan aku mau jadikan begini, dan akhirnya jalan kamu ketemu jalan yang lebih sebenarnya nih ya, ke arah cahaya nih di sini ya gitu ya. Iya. Ya sebenarnya gini ya, maksudnya aku ngomong kayak gini, kadang mau ngomong tuh kayak aku dari tadi nggak enak. Kenapa? Karena aku sendiri seseorang yang menyediakan fasilitasi seperti ini. Aku tidak ngomong tentang kayak aku ngomong kayak gini bukan karena aku seperti itu, bukan. Tapi aku mau jelasin karena di sana banyak banget miskonsepsi tentang orang-orang seperti ini, dimana ya kalau emang lo niatannya mau bantu orang, gratis dong, gua nggak usah bayar dong. Ya nggak bisa begitu juga ya. Seseorang yang sudah melewati perjalanan hidup sampai dia bisa sampai di titik ini, dan dia mungkin punya tujuan hidup untuk berkarya hal-hal besar misalkan seperti itu, ya dia pasti akan butuh uang, karena uang adalah energi penggerak dunia ini ya. Tapi bukan berarti orang ini obsesi sama uang, tidak gitu ya. Jadi dia cuma menghargai apa yang dia punya, dia hargai sekian, oke. Dia meng-value apa yang dia bisa lakukan itu sekian ya. Justru kamu bisa belajar bagaimana menghargai diri kamu sendiri lewat orang ini nanti gitu, power nomor 3 ya gitu. Jadi something yang kayak gitu ini ya, maksudnya kadang aku ada yang meskipun aku nggak pernah ada masalah di situ ya, selama ini aman-aman aja. Cuman suka ada misalkan sesama fasilitator atau ini yang mungkin sempat kayak
curhat gitu ya, ngobrol ya, dia bilang ada orang yang ngomong gini, terus aku bilang ya sekarang ya kalau kamu ini apa ya, maksudnya ya udah sukarela aja ya, tergantung lagi-lagi kayak kamu terpanggilnya gimana ya gitu, karena setiap orang akan beda-beda ya. Kenapa kadang sukarela itu malah bikin ribet loh. Ya gitu. Jadi dan kayak intinya sebagai seseorang yang bisa memfasilitasi seperti ini, dia harus strong juga di dalam kecukupannya. Jangan sampai lu malah jadi ngerepotin orang, nanti pinjol, nanti apa, ya berantakan dong. Ya ibaratnya orang datang ke kamu untuk belajar, tapi orang yang dia pelajari itu, maaf kata, hidupnya susah. Ya, gitu. Jadi ini kita buka pemikiran. Kenapa? Karena beberapa dari kamu mungkin akan yang jadi seperti ini nanti ke depannya. Ya, mungkin nanti jadi coach, mungkin jadi apa. Dan aku cuma bilang aja sama kamu, poin nomor 3, kalau memang kamu ada panggilan untuk ke sini, jangan merasa bersalah untuk menaruh pertukaran ini. Karena Tuhan mau kasih kamu rezeki lewat sini. Kamu bisa pakai rezeki ini untuk banyak bantu orang-orang. Kamu mau bantu keluarga kamu mau bikin apa nanti yang bisa membantu banyak orang. Kamu mau bikin sekolah, kamu mau bikin ya sekolah gratis, itu kan sesuatu yang kamu bisa, semua perlu apa? Ya ini, ini alat tukarnya, gitu. Ya, nggak masalah banget. Ya, kita nggak hidup nyusahin orang, kita malah berbagi rezeki. Ya, seperti itu. Jadi dan itu sebenarnya tanda sebagaimana kamu menghargai loh proses kamu selama ini untuk bisa matang sampai sini. Nggak gampang. Ya banyak orang yang memfasilitasi seperti ini, dia harus ikut kelas apa dulu, biayanya juga besar. Ya, gitu. Dia harus beli alat-alatnya dulu. Misalkan ada orang yang misalkan ini deh, misalkan dia sound healing gitu ya. Ya, alat satu aja udah berapa kalau yang bener-bener proper ya. Gitu. Semua itu butuh ini. Ya, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa ibaratnya munafik sama ini gitu ya. Tapi bukan berarti kita terobsesi sama ini, tidak. Ya gitu, jadi kayak kamu jangan takut untuk ini. Kalau mau awal-awal sistemnya, mungkin karena kamu belum merasa berpengalaman, kamu belum percaya diri, boleh sukarela, boleh apa, terserah. Tapi nanti seiring pengalaman kamu bertambah, skill kamu bertambah, tentunya kamu harus bisa naik tingkat juga di situ. Kalau nggak, apa kamu akan dimanfaatin orang. Nomor 3. Ya, orang-orang yang maunya, maaf, gratis ini, dia cuma akan mau energi kamu doang, tapi nggak mau keluar energi. Dia merasa orang seperti kamu ini berkewajiban untuk nolong hidup dia tanpa imbalan. Ya, ini mental orang gratisan, sorry to say. Ya, gitu. Aku bersyukurnya enggak. Ya mungkin pernah ketemu 1-2 orang selama ini aku 6 tahun menjalani ini ya. Gitu, cuman ini kita sharing-sharing aja ya, poin nomor 3, ngobrol santai sembari. Nanti aku lanjutin bacaan kamu. Ya cuman maksud aku, tapi nggak pernah ada yang sampai jadi masalah atau apa, nggak ada. Gitu. Ya gitu, jadi ya aku cuman bilang di sini sebagai sesama yang seperti ini, ya poin nomor 3, sangat tidak apa-apa. Kalau kamu memang ngejalanin usahamu sendiri, punya bisnis, kamu dagang atau apa, kamu mau sukarela, monggo, nggak masalah, kamu nggak nyusahin orang, yang penting. Tapi kalau kamu memang full time 100% kamu di sini hadir untuk orang lain dan orang lain minta kamu gratisin dia, jangan bodoh. Poin nomor 3, kamu akan nyusahin diri kamu sendiri. Ya, gitu, hidup jangan nyusahin orang. Oke? Supaya apa? Kalau kamu menghargai diri kamu dengan benar, kamu akan ketemunya orang-orang yang juga ngehargain kamu, pasti. Gitu. Kalau kamu nggak bisa hargai diri kamu dengan benar, kamu akan ketemu orang-orang yang akan semena-mena sama kamu. Aku belajar ini dari awal aku kayak gini ya. Mulai udah pengalaman ini ya, gitu. Meskipun aku nggak pernah yang kayak sampai berantem atau aku sampai harus ngomong kasar gitu, enggak sih, nggak pernah. Ya aku berusaha untuk tetap respect aja. Ya. Gitu. Tapi apakah ada yang bertindak kurang ajar semena-mena? Ada. Dulu awal-awal itu ada. Kenapa? Karena aku belajar untuk ini, menghargai ini semua.
Ya, ada orang yang bilang kan, kalau ini kan, kalau aku kan konteksnya tarot reader ya di sini. Kalau orang lain mungkin fasilitasnya apa? Kayak misalkan hipnoterapi, atau mungkin dia sound healing, atau macam-macam ya, seperti itu. Ini kan fasilitas spiritual ya, seperti itu. Jadi, ya kalau aku dalam konteks seperti ini, aku nggak ada yang namanya sertifikat atau apa, nggak ada. Ya, gitu. Sampai waktu itu ada yang, ini sorry ya agak ngelantur, tapi percayalah kalau aku cerita ini pasti akan bermanfaat untuk kamu Paul nomor 3. Ya, aku nggak akan ngebawelin ini kalau nggak ada gunanya. Aku bukan tipe orang yang suka buang-buang waktu. Ya, Paul nomor 3. Jadi cerita aku ini akan membawa pesan dalam bentukan cerita untuk kamu. Ya, gitu. Jadi simak aja ya, Paul nomor 3. Nah, jadi itu ya, kembali lagi di mana yang kayak gini ada. Kalau hipnoterapi mungkin kamu bisa ada sertifikatnya, ada piagamnya, ada apa gitu-gitu ya. Kayak gini nggak ada. Aku mau minta sertifikat sama siapa? Hantu, nggak mungkin kan? Gitu ya. Gitu. Jadi ini kan memang murni pembacaan ini. Ya, aku buka kelas tarot aja aku nggak ngasih sertifikat. Ya mana buat aku nggak penting. Gitu. Ini lebih kayak ke, ya kalau kamu merasa cocok silakan. Aku cuman hadir, aku cuman menyediakan, mau datang monggo, mau enggak, it's okay. Ya gitu. Jadi kayak tujuan aku di sini untuk membantu siapapun yang bertali karma dengan aku bantu di sini. Gitu. Ya jadi di sini dalam artian, waktu itu soalnya ada yang pernah bilang, "Kak, kenapa kakak nggak belajar itu aja, hipno atau apa? Itu kan udah jelas ada sertifikasinya dan lain-lain." Lah aku nggak ketarik untuk belajar hipno, aku dipaksa untuk hipnoterapi. Ya gitu. Ya lagi-lagi ini ya, ini pengalaman yang aku share ke kamu. Ya, kamu nggak harus validasi apapun. Kalau kamu bisa bawa niatan murni kamu di sini dengan apapun kemampuan kamu, Paul nomor 3, percayalah jalan kamu akan selalu dituntun dan dibuka. Percayalah rezeki kamu nggak akan pernah kurang. Ya, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau sukarela, selama kamu nggak ngerasa hidupmu sulit, it's okay. Itu kembali lagi ke panggilan masing-masing, rasa baiknya gimana. Ya, tapi soalnya banyak di luar sana yang kayak sukarela, tapi dia hidupnya ya ampun. Kasian, misalkan kayak, maaf ya laki-laki, tapi dia nyusahin istrinya. Gitu. Lah gimana? Kesadaran batinnya justru dipertanyakan di situ. Ya gitu. Jadi ya ini ya, Paul nomor 3, aku cuma ngomong kalian yang arahnya ke sini, berbijaksanalah sama ini. Ya. Oke. Paul nomor 3 di sini. Jadi sepertinya kamu akan menemukan orang yang akhirnya bisa membantu kamu, menyelamatkan kamu dari mungkin langkah-langkah yang kurang tepat. Nanti aku ngeliat ya, kembali ke bacaan kamu, dan ini mungkin sosoknya ini. Dan dia akan berbagi banyak sekali sama kamu, ya. Orangnya cukup down to earth, cukup kalem, cukup grounded ya energinya dia, dan kamu seperti kayak dapat sosok kayak bapak ke anak gitu lah, seperti itu. Nggak peduli usia dia berapa. Itu yang aku lihat, yang aku rasakan. Dan orang ini adalah pertemuan penting dalam hidup kamu. Kamu bertali karma sama dia untuk dia bantu kamu. Mungkin di past life kamu pernah bantu dia, sekarang gantian gitu loh. Karena kan di sini ada maut yang ngomongin tentang hidup dan mati nih di sini. Ya jadi kalau udah kayak gini ya udah. Ibarat ya kalau kamu bayar dia pun ya itu bayar karma. Ya gitu doang. Gitu, nanti ya kamu udah beres, kamu udah ketemu inimu, pencerahan kamu, nanti rezeki kamu juga akan pencerahan rezekimu akan besar di situ. Ya, karena kan kamu udah lebih tercerahkan. Ya, Paul nomor 3. Jadi sorry itu kayak tadi ngomongannya mungkin jadi ada story-storynya di situ. Aku cuman bingung ngejelasinnya, kalau jadinya aku jelasin pakai cerita aja. Ya, seperti itu. Karena dari tadi aku disuruh ngomong, aku udah kayak dilema banget nih gue ngomong kayak gini nanti kesannya gimana. Tapi dari tadi aku di-push terus untuk ngomong, ya udah aku ngomong aja, nyampein aja, ya. Gitu. Tapi at the end of the day kan juga ya udah, aku di sini hanya penyampai pesan aja. Kamu mau terima pesannya kayak apa? Itu sudah di luar ranah aku. Ya, Paul nomor 3. Oke, kita lihat di sini, dan ini mungkin berlaku juga bagi kalian yang mungkin nanti akan menjadi fasilitator seperti ini ya, Paul nomor 3. Tugas kamu hanya sampai di penyampaian. Ya, orangnya nanti mau ngambil keputusan apa, dia mau suka nggak suka sama kamu, itu bukan lagi tugas kamu di situ. Ya, kamu kurir aja. Ya, Paul nomor 3. Yang penting niatan kamu tulus hadir di situ.
Itu yang orang-orang akan bisa rasakan dari kamu, power nomor 3. Ya, soalnya banyak nih power nomor 3 yang akan jadi calon-calon seperti ini. Makanya aku dari tadi share ini ke kamu. Cuman biasanya dilema banget nih kalau udah masalah ini ya. Karena aku pun juga dilema banget awal-awal. Ya, gitu. Awal pun juga pemikiranku gitu. Kok aku mau bantu orang tapi kok aku pasang tarif gitu kan. Sampai ada satu orang yang bilang, terus lu kalau nggak mau tarif lu mau makan apa? Makan angin. Iya, aku hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang ngurusin aku, nggak ada apa. Mau nggak mau aku harus mandiri. Ya, gitu. Jadi ya, dan nggak ada salahnya kamu jadi saluran rezeki untuk orang. Ya, power nomor 3. Oke, kita lihat di sini. Lihat ya, power nomor 3, aku doa sebentar. Pada saat itu ya. Kalau sekarang untungnya aku udah ketemu orang-orang baik gitu ya. Oke. Ya, TikTok sepertinya beberapa dari kamu, yes, higher power, ada kuasa semesta di sini, ada kuasa ilahi hadir ya, yang akan mengarahkan kamu ke seseorang ini karena sudah waktunya. Ya, ada semacam divine timing atau ada semacam waktu yang sudah ditentukan untuk ini terjadi. Atau mungkin sudah waktunya kamu belok ke jalan yang sebenarnya, pile nomor 3. Ya, kalian adalah orang-orang yang akan sangat-sangat terhubung dengan ilahi. Yang aku lihat, pile nomor 3, apapun yang kamu akan lakukan ke depannya. Ya, jadi kamu nggak jauh-jauh dari kesadaran batin dan spiritual. Dan apa yang kamu akan lakukan nanti dalam hidup, kalau belum, akan menjadi sesuatu yang menjadi saluran higher power ini. Saluran energi ilahi, energi cinta, energi kasih, welas asih ya, energi kedamaian, energi rezeki itu kan energi higher power juga. Ya, kamu akan jadi salurannya juga. Makanya ya, kamu sangat-sangat wajar kalau kamu bisa sukses, meskipun kamu nggak perlu yang kayak sukses sampai gimana-gimana, tapi sukses kamu akan dapat versinya kamu sendiri, power nomor 3. Kalau kamu bisa jadi saluran kebaikan, cinta, kasih, damai, rezeki, kelimpahan, berarti hidupmu berlimpah dengan cinta, berlimpah dengan kasih, berlimpah dengan rezeki. Kenapa enggak? Kita bisa pakai itu untuk hal-hal baik. Power nomor 3. Ya, higher power. It's time. Udah saatnya kamu akan terpanggil untuk ini. Kamu ibaratnya nih, kalau ditolak-tolak terus, wah dorongannya itu kayak tadi aku rasain ya, dorongannya akan kita tuh kayak didorong, beneran rasanya kayak didorong kayak sana lu gitu ya. Gitu kayak tadi kan aku juga kayak didorong untuk ngomong gitu kan, seperti itu. Ya, gitu. Meskipun ya karena itu sebenarnya aku tahu hal-hal sensitif. Ya, gitu. Jadi ini kayak jatuhnya bacaan ini konteksnya cukup personal, power nomor 3. Ya, gitu. Beberapa dari kamu mungkin akan ngerasa ini seperti personal reading. Ya, karena kamu punya resonansi ke higher power. Aku antenanya doang nih untuk ngasih pesan ini ke kamu. Beberapa dari kamu mungkin dapat konfirmasi dari bacaan ini. Ya, power nomor 3. Kamu akan menemukan jalan kamu yang sebenar-benarnya. Tujuan, makna, rezeki, dan lain-lain yang sebenar-benarnya untuk kamu, itu yang kamu akan temukan. Sebentar lagi, karena ini juga sudah ada gambar jamnya nih di sini. Time is ticking. Ini sudah detakan jam detik ini ya, udah mulai tek, udah kedengeran banget ini di batin aku. Ya, ngalir sama ini, bawa lagi dalam doa kamu, minta petunjuk lagi. Ya, gitu supaya kamu berujung ketemu sama orang yang benar-benar tepat untuk menjadi pengarah sementara kamu. Ya, di fase kamu saat ini, power nomor 3. Oke. Aku akan ambil satu kartu dari sini ya. Oke, kita lihat ya. Di sini, power nomor 3, sukses. Oke. Ya udah, power nomor 3. Tadi kan aku bilang, kesuksesan versi kamu. Kartunya ya sukses. Ya udah, konfirmasi aja. Ada banyak bintang di sini, beberapa dari kamu. Jangan takut untuk ini ya, kalau misalkan kalian mau berkembang di sosial media, bukan gimana-gimana, bukan apa ya, cari tenar atau gimana, bukan. Tapi ya kamu cuman memakai platform yang ada untuk bisa menyalurkan higher power, menyalurkan kebaikan ini, udah gitu aja. Ya, terserah orang mau ngehakimin kamu apa, biarin aja. Yang penting kamu jalanin tugas kamu aja, power nomor 3.
Ya, gitu. Jadi kamu akan sukses dengan apa yang kamu akan jalanin ini. Ya, sukses kamu tuh sudah disiapkan nih, udah dibikin, udah dibentuk jalan kamu. Dan bintang-bintang yang ada di kartu sukses ini adalah sorotan publik. Beberapa dari kamu nanti akan menjadi seseorang yang mungkin orang akan banyak datang ke kamu untuk saluran petunjuk, untuk saluran apapun ya, seperti itu. Dan kamu adalah definisi orang sukses nanti pahlawan nomor 3. Seperti aku bilang, sukses yang bukan sukses itu bukan artinya kelihatan flexing barang mewah, kelihatan pakai branded dari atas sampai bawah, bukan yang kayak gitu. Itu bukan sukses, itu biasa aja. Itu mungkin ya nggak semua ya, mungkin ya semua ada cerita di balik itulah. Aku nggak usah ngomong panjang. Cuma sukses yang sebenarnya adalah ketika kamu benar-benar hidup jauh lebih dari berkecukupan, dan kamu bisa berbagi sama kebaikan dengan orang banyak, dan kamu tahu hidup kamu penuh dengan makna, dan penuh dengan orang-orang yang luar biasa, penuh dengan kebaikan Tuhan semesta. Itu tuh hidup cinta kasih damai seperti itu tujuan kamu, pahlawan nomor 3. Ya, bukan punya duit segunung-gunung tapi hidupnya juga nggak bisa bahagia, masalahnya nggak kelar-kelar, tiap hari dikejar-kejar masalah. Hidup kayak gitu bukan untuk kamu, jiwa kamu nggak pengen itu. Nomor 3 ya, gitu. Ini kamu orang bijak, pahlawan nomor 3 ya. Jadi kamu akan menjadi saluran kebajikan semesta, dan kamu akan berhasil di situ. Beberapa dari kamu akan punya platform, atau orang-orang akan jatuhnya seperti komunitas yang kamu bentuk sendiri, entah ini followers, entah ini subscribers dan lain-lain ya. Sekarang sosial media banyak dipakai untuk sebagai sarana hal-hal yang kurang faedah atau kurang baik. Tentunya ada yang baik-baik juga ya. Tapi kamu jadi salah satu pensuplai yang baik-baik lah ya, gitu. Amal kamu bisa arahkan lewat situ. Kenapa enggak kita memakai teknologi untuk lagi-lagi hal-hal yang baik ya, seperti itu. Pahlawan nomor 3 itu aja pesan untuk kamu. Jadi sebentar lagi kayaknya kamu pencerahan kesini tuh banyak banget, dan kamu akan dibantu sama seseorang sampai kamu mantep, sampai kamu lebih naik tingkat lagi, udah gitu. Ya, gitu. Jadi itu sih petunjuknya kalau untuk pahlawan nomor 3. Sukses ada untuk kamu, fix. Kalau untuk pahlawan nomor 3 ini aku ngeliatnya, karena niatan kamu murni. Oke? Ya, itu saja petunjuknya, semoga bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan juga beberapa bulan belakangan aku ada dua sesi khusus. Yang pertama adalah spiritual coaching. Ini aku buka by request dengan bertujuan untuk mereka-mereka yang memang sedang dalam perjalanan kebangkitan spiritual, lagi banyak kebingungan tentang arah, ya, tujuan hidup mungkin, makna hidup dan lain-lain, karma-karma, kesembuhan. Aku hadir untuk membantu jika memang diperlukan saja. Lalu yang kedua ada tarot coaching. Ini khusus banget bagi yang ini ya, memang mau memakai tarot secara sangat-sangat serius untuk menjadi media ini ya, kartu sebagai media spiritualnya gitu. Jadi aku akan bagikan semua ilmuku di situ, tata caranya, pembenahan secara energinya, tentunya belajar tentang kartu-kartunya juga, semua di situ juga aku akan bagikan ya. Ya, intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun situasinya pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Semoga semua dilancarkan ya. Selalu sehat, semakin sukses, semakin bahagia. Good luck untuk pahlawan nomor 3. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Makasih banyak. Take care and have a nice day. Bye bye.